Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ulia Hasna Salsabila dengan NPM 140 yang di sini akan memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Santi Handayani Magister Pendidikan yang akan membahas dengan tema perbedaan kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka. Apa itu? Mari kita simak selanjutnya. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas dahulu mengenai kurikulum 2013. Jadi, kurikulum 2013 itu memiliki tujuannya loh. Adapun tujuan dari kurikulum 2013 yakni untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut membahas mengenai tujuan kurikulum. Di kurikulum 2013 ada karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama yakni pengembangan kompetensi berimbang. Yang kedua, kontekstualisasi sekolah. Yang ketiga, fleksibilitas waktu. Yang keempat, kompetensi yang rinci. Yang kelima, kompetensi inti sebagai unsur pengorganisasian. Dan yang keenam, akumulatif, saling memperkuat dan saling memperkaya. Setelah membahas mengenai tujuan dan karakteristik kurikulum 2013, kurikulum 2013 pun memiliki kekurangan dan kelebihan loh. Nah, kelebihan dari kurikulum 2013 yakni yang pertama, menuntut siswa lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Yang ketiga, menekankan pada pendidikan karakter. Dan adapun kekurangan kurikulum 2013 yakni yang pertama, sistem penilaian yang terlalu rumit. Yang kedua, sarana yang belum memadai secara merata. Itulah kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013. Adapun aspek penilaian dari kurikulum 2013. Jadi, kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Dibangun dengan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, teoritis, dan yuridis. Landasan kurikulum 2013 dibangun agar pengembangan kurikulum dapat menjawab tantangan masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, keterampilan masa depan, serta fenomena negatif yang mengemuka. Oke, setelah tadi kita membahas mengenai kurikulum 2013, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kurikulum merdeka. Jadi, kurikulum merdeka memberikan keleluasan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik itu sendiri. Adapun karakteristik kurikulum merdeka yakni yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter. Pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Jadi fokus pada materi esensial, relevan dan mendalam sehingga ada waktu cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel. Keleluasan bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik dan melakukan penyesuaian dan konteks dan muatan lokal. Itulah tadi karakteristik dari kurikulum merdeka. Oke, yang selanjutnya yakni proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, mengekspor ilmu pengetahuan, pengembangan keterampilan, serta menguatkan pengembangan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mempelajari secara mendalam tema-tema atau isu penting seperti gaya hidup berkelanjutan, toleransi, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Dan yang ketiga,
melakukan aksi nyata sebagai respon terhadap isu-isu tersebut sesuai dengan perkembangan dan tahap belajar mereka. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum merdeka. Yang pertama kita akan membahas dahulu mengenai kelebihan kurikulum merdeka. 1. Pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 2. Guru dapat memilih metode yang tepat untuk mengajar. 3. Meningkatkan kreativitas siswa. 4. Meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. 5. Meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan kurikulum merdeka. Jadi, kurikulum merdeka belajar telah diperkenalkan sebagai cara untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Namun, seperti halnya setiap sistem pendidikan, kurikulum merdeka belajar juga memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa kekurangan dari kurikulum merdeka belajar. Yang pertama, mengurangi standarisasi pendidikan. Yang kedua, memerlukan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan peran aktif guru dalam mengembangkan pembelajaran. Dan yang terakhir, memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih lama. Itulah tadi kelebihan dan kekurangan dari kurikulum merdeka. Nah, jadi dari pembahasan tadi mengenai kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, di sini saya akan simpulkan perbedaan yang signifikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Jika kurikulum 2013, tujuan pembelajarannya ditentukan per tahun, sedangkan kurikulum merdeka, tujuan pembelajarannya ditentukan per fase 2-3 tahun. Selanjutnya, di kurikulum 2013, jam pelajaran dihitung per minggu, sedangkan di kurikulum merdeka, jam pelajaran dihitung per tahun. Nah, selanjutnya, capaian pembelajaran berfokus pada rumusan kompetensi yang detail dengan terpisah-pisah. Itu jika di kurikulum 2013. Sedangkan jika di kurikulum merdeka, capaian pembelajaran berfokus pada kompetensi dan materi yang esensial. Selanjutnya yang terakhir, di kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik, sedangkan di kurikulum merdeka menggunakan pendekatan Project Based Learning atau PBL dengan mata pembelajaran yang terintegrasi serta profil pelajar Pancasila. Itulah perbedaan yang signifikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Demikianlah tadi materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.